Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa melakukan kuliah online pada siang hari ini. Saya Safira Putri Dewanti, NIM 2021121143 selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Florence Eza Oktarisna, NIM 20211246, Diva Fauza Kusnanda, NIM 2021-12056, Jessica Maharani, NIM 2021-12064, Vera Handayani Putri, NIM 2021-12072. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai mendesain IPO dan HIPO untuk siklus pengelolaan transaksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mendesain IPO dan HIPO untuk siklus pengolahan transaksi. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi yang pertama definisi dan informasi IPO beserta contohnya, terus juga ada definisi, fungsi, tujuan, sasaran, jenis IPO, dan juga ada variasi dari diagram IPO beserta contohnya, dan yang terakhir yaitu langkah mendesain IPO dan HIPO. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu ya, apa sih IPO dan HIPO itu? Nah, IPO dan HIPO itu berbentuk diagram yang digunakan oleh pengembangan sistem informasi guna untuk membedakan level rincian pemrosesan sistem yang digambarkan dalam sebuah flowchart. Materi flowchart akan dijelaskan pada bab selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan diagram IPO. Diagram IPO atau input proses output merupakan diagram yang menguraikan aktivitas pemrosesan yang sudah digambarkan dalam diagram HIPO. Jadi bisa dibilang diagram IPO itu termasuk sebagian dari diagram HIPO. Diagram IPO itu berfungsi untuk menganalisis keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem akuntansi perusahaan. Nah, informasi yang akan dijelaskan dalam diagram IPO itu ada 6. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan oleh input. Yang kedua, siapa yang membuat atau menganalisis sistem tersebut. Terus proses nomor berapakah yang diuraikan atau dijelaskan. Yang ketiga, proses atau prosedur yang dijelaskan dalam diagram IPO. Dan yang keempat, deskripsi kegiatan yang dijelaskan dalam diagram IPO. Yang kelima, tanggal pembuatan diagram IPO. Dan yang terakhir, output informasi yang dihasilkan dalam diagram IPO. Terus di slide selanjutnya ini ada proses bisnis. Ini adalah salah satu contoh dari diagram IPO. Di sini ada input, proses, sama output. Nah, di bagian input itu terjadi bahan baku, lalu penimbangan, dan setelah itu gudang bahan baku. Selanjutnya itu terjadi proses yang berisikan affination, carbonation, dan selanjutnya bisa dilihat pada gambar ya. Intinya, diagram IPO itu menggambarkan kebutuhan input, proses, output di setiap modul. Di slide ini seperti yang bisa teman-teman lihat merupakan contoh diagram IPO dalam siklus pelaporan. Nah, di diagram ini seperti yang teman-teman lihat ada beberapa proses. Yang pertama itu input, dan yang kedua itu proses, dan yang ketiga itu output. Nah, bisa kalian lihat sendiri tahap-tahapnya itu ada apa saja di situ ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi HIPO. HIPO sendiri atau singkatan dari Hierarchy Input Output Chart merupakan alat dokumentasi program yang dikembangkan oleh IBM. HIPO sendiri sekarang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. HIPO ini berbasis pada fungsi di mana tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi HIPO. Siapa saja sih yang memerlukan HIPO ini? Yang pertama adalah manajer. Manajer sendiri menggunakan HIPO untuk memperoleh gambaran umum sistem. Dan yang kedua adalah programmer. Yang pertama, programmer menggunakan HIPO untuk menentukan fungsi-fungsi dalam program yang dibuat. Dan yang kedua, digunakan untuk mencari fungsi-fungsi yang dimodifikasi dengan cepat.
Selanjutnya, ada tujuan HIPPO. Tujuan HIPPO yang pertama, dapat dibuat struktur yang menggambarkan hubungan antar fungsi dalam program secara hierarkis. Yang kedua, untuk menentukan fungsi-fungsi apa saja yang harus ada di dalam sistem yang dikembangkan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran input dari fungsi dan output apa saja yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah sasaran HIPPO. Sasaran HIPPO digunakan untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari sistem. Yang kedua yaitu untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program, bukannya menunjukkan perintah-perintah program yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan dari diagram-diagram HIPPO. Yang keempat yaitu untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai. Jenis HIPPO. Jenis HIPPO di sini dibagi menjadi 3 diagram daftar, yaitu yang pertama ada daftar isi visual atau DIV, yang kedua ada diagram ringkas, dan yang ketiga adalah diagram rinci. Daftar isi visual atau DIV ini memuat semua modul yang nantinya akan dijelaskan pada diagram ringkas dan diagram rinci. Diagram ringkas ini menerangkan input, proses, dan juga output dari sistem. Diagram rinci di sini berisikan keterangan input, proses, dan output secara detail dan dijelaskan filenya secara detail. Selanjutnya adalah contoh HIPPO. Contoh HIPPO yang pertama di sini bisa dilihat di dalam PPT tersebut, yaitu ada menu utama. Menu utama ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada menu file, menu transaksi, menu laporan, dan juga menu utility. Menu file dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada menu barang, menu customer, menu perkiraan, dan juga exit menu. Yang kedua yaitu menu transaksi. Menu transaksi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada transaksi faktur, transaksi bayar, transaksi SC, dan juga transaksi jurnal. Yang ketiga yaitu menu laporan. Di dalam menu laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu ada laporan bulanan, laporan harian, laporan pengiriman, dan juga laporan stok barang. Yang keempat yaitu menu utility. Menu utility ini dibagi menjadi 2 bagian saja, yaitu ada menu password dan juga menu backup. Selanjutnya, contoh kedua dari HIPPO yaitu bisa dilihat di dalam PPT tersebut. Sistem dokumen. Sistem dokumen ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada entry data dokumen dan juga laporan data dokumen. Nah, di bagian entry data dokumen ini juga dipecah menjadi 2, yaitu ada entry kategori dan juga entry nama dokumen. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram dalam paket HIPPO. Fungsi-fungsi dari sistem digambarkan oleh HIPPO dalam 3 tingkatan. Untuk masing-masing tingkatan digambarkan dalam bentuk diagram tersebut. Macam-macam diagram untuk masing-masing ketiga tingkatannya yaitu 1. Visual Table of Contents atau VTOC, 2. Overview Diagram, 3. Detail Diagram. Untuk Visual Table of Contents atau VTOC, diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi di sistem secara berjenjang. Bentuknya mirip seperti topologi tree atau pohon dalam model topologi. Contoh, gambar N.1 menunjukkan ada 7 buah fungsi di dalam sistem. Fungsi dengan nomor 1.0, 2.0, dan 3.0 merupakan tingkatan yang tinggi. Sedangkan fungsi 2.1 dan 2.2 merupakan fungsi di bawah fungsi 2.0. Lalu, fungsi 2.2.1 dan 2.2.2 merupakan fungsi di bawah fungsi 2.2. Overview diagram. Overview diagram menunjukkan garis besar hubungan dari input, proses, dan output.
Bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses. Bagian proses berisi sejumlah langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi. Bagian output berisi dengan item-item data yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh langkah-langkah proses. Berikut adalah contoh overview diagram, data dokumen, entry kategori dokumen, entry nama dokumen, tabel dokumen elektronik. Detail diagram merupakan diagram tingkatan yang paling rendah di diagram HIPPO. Diagram ini berisi dengan elemen-elemen dasar dari paket yang menggambarkan secara rinci kerja dari fungsi. Contoh detail diagram, data dokumen, 1. Nomor dokumen, 2. Nama dokumen, 3. Kategori, 4. Lokasi, 5. Nama file. Entry kategori dokumen melakukan entry masing-masing jenis kategori dokumen elektronik. Kemudian entry nama dokumen melakukan entry nama dokumen. Tabel dokumen yang pertama nomor dokumen, 2. Nama dokumen, 3. Kategori, 4. Lokasi, 5. Nama file, 6. Tanggal entry. Langkah mendesain HIPPO dan IPPO. Pertama, menentukan fungsi-fungsi dasar yang digunakan untuk mengupdate master file dari sistem inventory. Kita mungkin memulai dengan membuat daftar urutan langkah-langkah utamanya, yaitu A. Mengambil data transaksi, B. Mengambil master record, C. Melakukan proses transaksi yang terdiri dari 1. Menambahkan stok, 2. Mengurangi stok, proses menyusun ulang, 3. Menambahkan catatan, 4. Menghapus catatan. D. Menulis kembali ke master record. E. Menulis ke record reorder. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan maupun materi yang masih belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.